Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan saya Yuli Rahmawati di channel saya. Kali ini saya akan membahas lagi tentang kisi-kisi untuk tes rekrutmen BPS tahun 2023. Nah, kemarin itu kita udah bahas sedikit tentang kisi-kisinya. Jadi kali ini kita mulai pemantapan ya teman-teman. Kita persiapan bener-bener disiapin banget buat rekrutmen di tahun ini ya, karena rekrutmennya hanya satu kali saja dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, untuk kisi-kisi kali ini kita lebih meninjau ke kisi-kisi kompetensinya ya. Simak videonya dari awal sampai akhir biar kalian makin jago ya. Nah, ini udah aku ambil dari beberapa sumber ya teman-teman. Jadi ini aku udah rangkum kisi-kisinya menjadi 3 poin. Ada poin A, poin B, dan poin C. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada poin A, kisi-kisi untuk tes calon mitra statistik BPS 2023. Yang poin A, yang pertama, itu menguasai tata cara penelaahan bahan atau informasi untuk kegiatan statistik, misalnya mencari dan menelaah referensi atau pustaka untuk penyiapan dan publikasi statistik. Jadi di dalam statistik ini kan kita harus bisa mencari informasi, namanya juga statistik, pasti kita harus bisa mencari informasi. Nah, untuk nomor 2, menguasai metode sampling tingkat menengah, misalnya menyusun metode pemilihan sampel sederhana dan penimbang estimasi. Yang ketiga, menguasai tata cara penyusunan pedoman pengolahan data, misalnya pedoman receiving pacing, penyuntingan dan penyandian, editing coding, aturan validasi, rule validasi, entry data, dan revalidasi. Nomor 4, menguasai metode estimasi parameter, misalnya memperkirakan populasi dengan menggunakan beberapa indikator. Nomor 5, menguasai metode analisis statistik mendalam satu sektor, misalnya analisis regresi, time series, dan lain-lain. Nomor 6, menguasai metode statistik tingkat lanjutan, ada time series, regresi berganda, analisis multivariat, dan ekonometrik. Jadi untuk kisi-kisi ini, kompetensi pengetahuan statistik muda ini, jadi kita harus mengetahui tentang statistik itu apa aja dan cara metode yang digunakan dalam analisa statistik itu apa aja ya teman-teman. Nah, untuk yang poin B, kisi-kisi kompetensi pengetahuan mitra statistik BPS tahun 2023, itu ada pengetahuan statistik media. Ini pengetahuan statistik tingkat 2 ya, yang muda. Yang pertama tadi itu statistik tingkat pertama, ini tingkat keduanya. Ada apa aja kisi-kisinya? Yaitu yang pertama, menguasai metode sampling tingkat lanjutan, misalnya menyusun metode pemilihan sampel secara stratifikasi atau cluster untuk multi-stage sampling serta sampling error kegiatan statistik. Yang kedua, menguasai tata cara penyusunan pedoman pengolahan data untuk validitas data, misalnya aturan validasi atau rule validasi, entry data, dan revalidasi. Yang ketiga, menguasai metode analisis statistik mendalam lintas sektor, misalnya analisis regresi, time series, dan lain-lain, lebih dari satu sektor. Yang keempat, menguasai metode pengembangan indikator statistik, misalnya metode penghitungan kemiskinan, indeks kebahagiaan, indikator keluarga prasejahtera, dan lain-lain. Yang nomor 5, menguasai metode statistik tingkat khusus, misalnya structural equation models atau SEM, Lisrael, Bayesian model, neural networker, dan lain-lain. Lanjut ya teman-teman, untuk kisi-kisi yang C, ini kisi-kisi kompetensi pengetahuan statistik BPS tingkat utama.
Kisi-kisinya nomor 1, menguasai teknik pengkajian kegiatan statistik. Misalnya, mengkaji kegiatan statistik, melakukan kajian lengkap untuk menentukan kebutuhan organisasi, dan melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan statistik secara internasional. Yang kedua, menguasai teknik pengembangan kegiatan statistik. Misalnya, membuat inovasi statistik dalam rangka penyusunan kegiatan statistik, membuat indikator statistik baru, dan lain-lain. Yang nomor 3, menguasai sistem statistik nasional, misalnya menyusun rencana induk master plan, sistem statistik nasional atau SSN, melakukan revitalisasi rencana induk SSN sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Baik, itulah 3 aspek kompetensi pengetahuan statistik BPS yang insya Allah ini adalah kisi-kisi terbaru ya teman-teman, yang udah aku rangkum dari beberapa sumber. Jadi kalau teman-teman mau mempelajarinya silahkan, tadi udah saya sampaikan kisi-kisinya, silahkan teman-teman pelajari ya. Nah, saya kira udah cukup. Tadi adalah pembahasan tentang kisi-kisi bagaimana metode yang digunakan dalam menganalisa atau analisis di dalam BPS. Jadi teman-teman harus mengetahui metode apa aja yang digunakan untuk menganalisa data statistik ya teman-teman. Baik, saya kira cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.